Hai semuanya, ada satu pertanyaan yang sering diam-diam muncul dalam pikiran banyak orang, tapi jarang benar-benar dijawab dengan jujur. Kenapa ada orang yang terlihat melesat jauh ke depan, sementara yang lain tetap berjalan di tempat, meskipun waktu yang dimiliki sama? Pertanyaan ini terasa sederhana, tapi kalau direnungkan lebih dalam, jawabannya tidak sesederhana yang dibayangkan. Banyak orang ingin menjadi lebih unggul, ingin hidupnya lebih baik, ingin dihargai, ingin mencapai sesuatu yang besar. Tetapi pada saat yang sama, tanpa sadar masih mempertahankan pola hidup yang sama seperti kebanyakan orang. Disinilah sebenarnya letak perbedaan itu mulai terbentuk. Bukan dari hal besar yang langsung terlihat, tetapi dari kebiasaan kecil yang diulang setiap hari. Menjadi manusia yang unggul bukan tentang menjadi lebih hebat dari semua orang dalam segala hal, bukan juga tentang selalu menang dalam setiap kompetisi, melainkan tentang bagaimana kita mampu berkembang lebih cepat dibanding versi diri kita sebelumnya, dan secara konsisten melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh kebanyakan orang. Keunggulan itu bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, tetapi hasil dari keputusan-keputusan kecil yang sering dianggap sepele. Banyak orang berpikir bahwa kesuksesan itu adalah hasil dari satu momen besar, padahal kenyataannya adalah akumulasi dari ribuan momen kecil yang dijalani dengan sadar. Masalahnya, kebanyakan orang tidak sabar menjalani proses itu. Kalian semua mungkin pernah merasakan keinginan untuk berubah, untuk menjadi lebih baik, untuk hidup lebih terarah. Tetapi seringkali, keinginan itu hanya bertahan beberapa hari, lalu kembali lagi ke kebiasaan lama. Ini bukan karena kurang niat, tetapi karena belum benar-benar memahami bagaimana cara kerja perubahan itu sendiri. Perubahan tidak terjadi karena semangat sesaat, tetapi karena sistem yang dibangun secara konsisten. Banyak orang ingin hasil yang berbeda, tetapi masih mempertahankan cara hidup yang sama. Ini seperti berharap tubuh menjadi sehat tanpa mengubah pola makan dan aktivitas. Harapan seperti itu tidak salah, tapi tidak realistis. Kalau ingin menjadi manusia yang unggul, maka harus berani keluar dari zona nyaman, bahkan ketika tidak ada yang menyuruh. Justru disitulah perbedaan mulai terlihat, ketika seseorang tetap bergerak meskipun tidak ada tekanan dari luar. Menjadi unggul juga berarti berani berbeda, tetapi bukan berbeda hanya untuk terlihat unik, melainkan berbeda dalam cara berpikir. Kebanyakan orang hidup berdasarkan reaksi terhadap keadaan, sementara orang yang unggul hidup berdasarkan keputusan yang sadar. Mereka tidak menunggu motivasi datang, tetapi tetap melakukan apa yang perlu dilakukan meskipun tidak sedang merasa ingin melakukannya. Ini adalah kemampuan yang jarang dimiliki, tetapi sangat menentukan arah hidup seseorang. Kalau diperhatikan, orang-orang yang unggul biasanya memiliki satu kesamaan, mereka tidak mudah terdistraksi. Di era sekarang, distraksi ada di mana-mana, dari notifikasi ponsel, media sosial, hingga berbagai hiburan yang tidak ada habisnya. Semua itu memang tidak sepenuhnya buruk, tetapi jika tidak dikontrol, bisa menghabiskan waktu tanpa terasa. Banyak orang merasa sibuk sepanjang hari, tetapi ketika ditanya apa yang benar-benar dicapai, jawabannya seringkali tidak jelas. Keunggulan itu lahir dari fokus. Ketika seseorang mampu memusatkan perhatian pada hal yang benar-benar penting, maka energi yang dimiliki tidak tersebar ke hal-hal yang tidak perlu. Inilah yang membuat progres menjadi lebih cepat, bukan karena orang tersebut memiliki waktu lebih banyak, tetapi karena menggunakan waktu dengan lebih efektif. Kalian semua sebenarnya memiliki waktu yang sama setiap hari, tetapi hasilnya bisa sangat berbeda tergantung bagaimana waktu itu digunakan. Selain fokus, ada satu hal lain yang sering dilupakan, yaitu konsistensi. Banyak orang bisa bekerja keras dalam 1 atau 2 hari, tetapi tidak banyak yang mampu melakukannya secara konsisten dalam waktu yang panjang. Padahal konsistensi inilah yang menjadi pembeda utama. Orang yang unggul tidak selalu bekerja lebih keras setiap hari, tetapi mereka jarang berhenti. Mereka tetap bergerak meskipun pelan, dan justru itulah yang membuat mereka akhirnya melampaui orang lain yang hanya mengandalkan semangat sesaat. Kadang-kadang, menjadi unggul juga berarti harus menghadapi rasa tidak nyaman. Banyak orang menghindari hal-hal yang terasa sulit, tetapi justru disitulah pertumbuhan terjadi. Ketika kita melakukan sesuatu yang mudah, kita hanya mengulang apa yang sudah bisa dilakukan. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu yang sulit, kita sedang memperluas kemampuan diri kita. Rasa tidak nyaman itu bukan musuh, melainkan tanda bahwa kita sedang berkembang. Namun tidak semua orang siap menerima kenyataan ini. Banyak yang lebih memilih jalan yang mudah, meskipun tahu bahwa hasilnya tidak akan jauh berbeda.
Ini bukan tentang siapa yang lebih pintar atau lebih berbakat, tetapi tentang siapa yang lebih disiplin dalam menjalani proses. Bakat memang bisa membantu di awal, tetapi tanpa disiplin, bakat itu tidak akan berkembang jauh. Menjadi manusia yang unggul juga berarti memahami diri sendiri dengan lebih dalam. Banyak orang sibuk membandingkan diri dengan orang lain, tetapi jarang benar-benar mengenal diri sendiri. Padahal keunggulan tidak selalu berarti menjadi seperti orang lain, tetapi menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Setiap orang memiliki potensi yang berbeda, dan tugas kita adalah mengembangkan potensi itu, bukan meniru jalan orang lain tanpa memahami konteksnya. Ketika kita mulai fokus pada perkembangan diri, maka perlahan cara pandang terhadap hidup juga berubah. Hal-hal yang dulu terasa penting mungkin tidak lagi menjadi prioritas. Kita menjadi lebih selektif dalam memilih apa yang ingin dikejar dan lebih sadar terhadap apa yang benar-benar memberikan nilai dalam hidup. Ini bukan berarti menjadi egois, melainkan menjadi lebih bijak dalam menggunakan waktu dan energi. Banyak orang ingin dihargai, tetapi lupa bahwa penghargaan itu biasanya datang setelah ada kontribusi. Dunia tidak memberikan sesuatu secara cuma-cuma, tetapi merespon apa yang kita berikan. Jika ingin menjadi lebih unggul, maka harus mulai memberikan lebih banyak nilai, baik dalam bentuk karya, ide, maupun tindakan nyata. Ini bukan proses yang instan, tetapi hasilnya akan terasa dalam jangka panjang. Perjalanan menjadi manusia yang unggul memang tidak selalu mudah. Akan ada rasa lelah, rasa ragu, bahkan mungkin keinginan untuk menyerah. Tetapi disitulah ujian sebenarnya. Apakah kita tetap bertahan dan terus bergerak, atau memilih kembali ke zona nyaman yang terasa aman tetapi tidak membawa perubahan? Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan akhirnya hidup kita adalah hasil dari pilihan-pilihan itu. Jika kita benar-benar ingin menjadi lebih unggul, maka langkah pertama yang perlu dilakukan bukanlah mencari cara tercepat, tetapi membangun kebiasaan yang benar. Karena pada akhirnya, bukan apa yang kita lakukan sesekali yang menentukan hasil, tetapi apa yang kita lakukan setiap hari tanpa disadari. Ketika mulai memahami bahwa keunggulan bukanlah sesuatu yang instan, maka muncul pertanyaan berikutnya. Apa yang sebenarnya harus diubah terlebih dahulu? Banyak orang langsung fokus pada hasil, seperti ingin lebih sukses, lebih kaya, atau lebih dihargai. Tetapi jarang yang benar-benar memperhatikan fondasi di balik semua itu. Padahal, kalau fondasinya rapuh, maka hasil yang dibangun di atasnya tidak akan bertahan lama. Disinilah pentingnya membangun pola pikir yang tepat sebelum mengejar hal-hal yang terlihat di permukaan. Pola pikir menentukan cara kita melihat dunia, dan cara kita melihat dunia akan menentukan bagaimana kita bertindak. Jika seseorang selalu merasa dirinya tidak mampu, maka sekecil apapun peluang akan terlihat sulit. Sebaliknya, jika seseorang percaya bahwa dirinya bisa berkembang, maka tantangan justru akan dilihat sebagai kesempatan untuk belajar. Perbedaan ini mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar dalam jangka panjang. Kalian semua pasti pernah melihat orang yang sebenarnya tidak terlalu berbakat, tetapi mampu mencapai sesuatu yang luar biasa. Di sisi lain, ada juga orang yang terlihat sangat berbakat, tetapi tidak berkembang jauh. Ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari pola pikir yang berbeda. Orang yang unggul tidak terlalu fokus pada apakah dirinya sudah cukup baik atau belum, tetapi lebih fokus pada bagaimana cara menjadi lebih baik dari sebelumnya. Salah satu kebiasaan yang sering menghambat perkembangan adalah terlalu sering mencari validasi dari orang lain. Ketika kita terlalu bergantung pada penilaian orang lain, maka arah hidup menjadi tidak jelas. Kita mulai melakukan sesuatu bukan karena itu penting, tetapi karena ingin terlihat baik di mata orang lain. Ini adalah jebakan yang sering tidak disadari, karena secara sosial memang terasa menyenangkan ketika mendapat pengakuan. Namun, orang yang unggul biasanya memiliki standar internal yang lebih kuat. Mereka tidak sepenuhnya bergantung pada pujian atau kritik dari luar, tetapi memiliki ukuran sendiri tentang apa yang dianggap baik. Ini bukan berarti tidak peduli dengan orang lain, tetapi lebih kepada tidak membiarkan penilaian orang lain menentukan arah hidup sepenuhnya. Dengan begitu, mereka bisa tetap konsisten meskipun tidak selalu mendapat dukungan. Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari proses. Banyak orang takut gagal, sehingga memilih untuk tidak mencoba sama sekali. Padahal, kegagalan bukanlah akhir,
melainkan umpan balik. Setiap kegagalan memberikan informasi tentang apa yang perlu diperbaiki. Jika kita bisa melihat kegagalan dengan cara seperti ini, maka rasa takut itu akan berkurang dan keberanian untuk mencoba akan meningkat. Kalian semua mungkin pernah merasa ragu ketika ingin memulai sesuatu yang baru. Perasaan itu wajar, karena otak kita secara alami ingin menghindari risiko. Tetapi jika selalu mengikuti rasa aman, maka tidak akan pernah ada pertumbuhan. Orang yang unggul bukan berarti tidak merasa takut, tetapi mereka tetap bergerak meskipun ada rasa takut itu. Di sisi lain, ada juga kebiasaan yang sering dianggap sepele, tetapi sangat berpengaruh, yaitu bagaimana kita mengelola waktu. Banyak orang merasa tidak punya cukup waktu, padahal sebenarnya waktu yang dimiliki sama dengan orang lain yang lebih produktif. Perbedaannya terletak pada bagaimana waktu itu digunakan. Orang yang unggul cenderung lebih sadar terhadap prioritas dan tidak mudah tergoda untuk menghabiskan waktu pada hal-hal yang tidak memberikan nilai jangka panjang. Ini bukan berarti tidak boleh bersantai atau menikmati hiburan, tetapi lebih kepada tahu kapan harus berhenti. Jika seluruh waktu dihabiskan untuk hal yang menyenangkan tetapi tidak produktif, maka sulit untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Keseimbangan memang penting, tetapi harus tetap ada kesadaran tentang tujuan yang ingin dicapai. Selain waktu, energi juga merupakan faktor penting yang sering diabaikan. Banyak orang mencoba melakukan banyak hal sekaligus, tetapi akhirnya tidak maksimal di semua hal. Orang yang unggul biasanya lebih selektif dalam menggunakan energi. Mereka tidak mencoba melakukan semuanya, tetapi fokus pada hal yang benar-benar penting. Dengan begitu, hasil yang dicapai menjadi lebih maksimal. Dalam proses ini, penting juga untuk memiliki lingkungan yang mendukung. Lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap cara kita berpikir dan bertindak. Jika kita berada di lingkungan yang terbiasa dengan hal-hal biasa saja, maka secara tidak sadar, kita juga akan mengikuti standar tersebut. Sebaliknya, jika kita berada di lingkungan yang mendorong untuk berkembang, maka kita akan terdorong untuk menjadi lebih baik. Namun tidak semua orang memiliki akses langsung ke lingkungan seperti itu. Dalam kondisi seperti ini, kita perlu lebih aktif mencari sumber inspirasi, baik dari buku, video, atau komunitas yang relevan. Di era sekarang, akses terhadap informasi sangat luas, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Jangan sampai teknologi yang seharusnya membantu, justru menjadi sumber distraksi yang menghambat perkembangan. Menjadi manusia yang unggul juga berarti memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri, tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan orang lain, tetapi berani mengakui bahwa hidup yang dijalani adalah hasil dari pilihan yang diambil. Ini bukan hal yang mudah, karena seringkali lebih nyaman menyalahkan faktor luar. Tetapi selama kita tidak mengambil tanggung jawab, maka perubahan akan sulit terjadi. Ketika kita mulai mengambil kendali atas hidup, maka perlahan rasa percaya diri juga akan meningkat. Bukan karena semuanya berjalan lancar, tetapi karena kita tahu bahwa kita memiliki kemampuan untuk menghadapi apapun yang datang. Ini adalah jenis kepercayaan diri yang lebih dalam, bukan yang bergantung pada kondisi luar. Perjalanan ini mungkin terasa panjang, tetapi setiap langkah kecil yang diambil akan membawa kita lebih dekat ke tujuan. Yang penting bukan seberapa cepat kita bergerak, tetapi apakah kita terus bergerak atau tidak. Karena pada akhirnya, mereka yang konsisten melangkah, meskipun pelan, akan lebih jauh daripada mereka yang hanya berlari sesaat, lalu berhenti. Dalam perjalanan menuju keunggulan, ada satu hal yang sering kali menjadi penghalang terbesar, yaitu diri kita sendiri. Bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena kita sering meragukan kemampuan tersebut sebelum benar-benar mencobanya. Keraguan ini sering muncul dalam bentuk pikiran-pikiran kecil yang terlihat masuk akal, seperti merasa belum cukup siap, takut hasilnya tidak sempurna, atau khawatir akan penilaian orang lain. Tanpa disadari, semua itu menjadi alasan untuk menunda, dan penundaan yang terus diulang akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan menunda adalah salah satu musuh terbesar dalam proses berkembang. Banyak orang berpikir bahwa mereka akan mulai ketika sudah siap, padahal kesiapan itu sendiri seringkali datang setelah kita mulai.
Tidak ada momen yang benar-benar sempurna untuk memulai, karena selalu ada resiko dan ketidakpastian. Orang yang unggul memahami hal ini, sehingga mereka tidak menunggu kondisi ideal, tetapi menciptakan momentum dari tindakan kecil yang dilakukan sekarang. Menariknya, semakin sering kita menunda, semakin berat rasanya untuk memulai. Ini karena pikiran kita mulai membangun tekanan dari hal yang belum diselesaikan. Sebaliknya, ketika kita mulai bergerak, meskipun hanya sedikit, tekanan itu akan berkurang dan kita akan merasa lebih ringan. Inilah mengapa tindakan kecil seringkali lebih penting daripada rencana besar yang tidak pernah dijalankan. Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa tidak semua hal harus sempurna. Banyak orang terjebak dalam keinginan untuk melakukan segala sesuatu dengan sempurna, sehingga akhirnya tidak melakukan apapun. Padahal sempurna itu bukanlah syarat untuk memulai. Justru dengan memulai, kita bisa belajar dan memperbaiki seiring waktu. Orang yang unggul tidak menunggu sempurna, tetapi terus memperbaiki diri melalui proses. Di sisi lain, ada juga tantangan berupa rasa bosan. Ketika melakukan sesuatu secara berulang, wajar jika muncul rasa jenuh. Ini adalah bagian dari proses yang tidak bisa dihindari. Namun, orang yang unggul tidak menjadikan rasa bosan sebagai alasan untuk berhenti. Mereka memahami bahwa hasil besar tidak datang dari hal yang selalu menyenangkan, tetapi dari konsistensi dalam melakukan hal-hal yang penting. Kalian semua mungkin pernah merasa semangat di awal, lalu perlahan semangat itu menurun. Ini bukan hal yang aneh, karena motivasi memang bersifat naik turun. Oleh karena itu, tidak bisa hanya mengandalkan motivasi. Yang lebih penting adalah membangun sistem yang tetap berjalan meskipun motivasi sedang rendah. Sistem ini bisa berupa jadwal, kebiasaan, atau aturan pribadi yang membantu kita tetap konsisten. Selain mengelola diri sendiri, penting juga untuk mengelola ekspektasi. Banyak orang memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi dalam waktu yang singkat, sehingga ketika hasilnya tidak sesuai, mereka merasa gagal. Padahal, perkembangan membutuhkan waktu. Jika kita terlalu fokus pada hasil jangka pendek, maka akan mudah merasa frustrasi. Sebaliknya, jika kita fokus pada proses, maka setiap langkah kecil akan terasa berarti. Menjadi unggul juga berarti belajar dari pengalaman, baik pengalaman sendiri maupun orang lain. Setiap pengalaman mengandung pelajaran, tergantung bagaimana kita melihatnya. Jika kita hanya fokus pada hasil, maka kita mungkin melewatkan pelajaran penting di baliknya. Tetapi jika kita mau refleksi, maka setiap kejadian bisa menjadi sumber pembelajaran. Dalam proses ini, penting juga untuk menjaga keseimbangan antara ambisi dan realitas. Ambisi diperlukan untuk mendorong kita maju, tetapi harus tetap realistis agar tidak terjebak dalam tekanan yang berlebihan. Orang yang unggul tidak hanya memiliki tujuan besar, tetapi juga tahu bagaimana mencapainya secara bertahap. Selain itu, ada juga faktor disiplin yang tidak bisa diabaikan. Disiplin bukan tentang melakukan sesuatu ketika sedang ingin, tetapi tetap melakukannya meskipun tidak ingin. Ini adalah bentuk komitmen terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa disiplin, semua rencana hanya akan menjadi wacana. Perjalanan ini memang tidak selalu mudah, tetapi setiap kesulitan yang dihadapi sebenarnya sedang membentuk kita menjadi lebih kuat. Jika kita mampu bertahan dan terus belajar, maka keunggulan itu akan terbentuk secara alami. Bukan sebagai sesuatu yang dipaksakan, tetapi sebagai hasil dari proses yang dijalani dengan penuh kesadaran. Pada akhirnya, menjadi manusia yang unggul bukanlah tentang mencapai satu titik tertentu, tetapi tentang bagaimana kita terus berkembang sepanjang hidup. Tidak ada garis finish yang benar-benar menandakan bahwa kita sudah selesai, karena selalu ada ruang untuk menjadi lebih baik. Ini bukan sesuatu yang melelahkan, tetapi justru menjadi makna dalam perjalanan itu sendiri. Ketika kita menikmati proses berkembang, maka hidup tidak lagi terasa monoton, tetapi penuh dengan tantangan yang menarik untuk dihadapi. Banyak orang berpikir bahwa keunggulan akan membawa kebahagiaan, tetapi sebenarnya yang terjadi adalah sebaliknya.
Ketika kita menjalani proses dengan baik, maka kebahagiaan itu muncul sebagai efek samping. Ini karena kita merasa hidup kita memiliki arah, memiliki tujuan, dan setiap hari ada progres yang bisa dirasakan, sekecil apapun itu. Namun, penting juga untuk mengingat bahwa menjadi unggul bukan berarti harus mengorbankan segala hal. Keseimbangan tetap diperlukan agar perjalanan ini bisa dijalani dalam jangka panjang. Jangan sampai ambisi kita membuat kita kehilangan hal-hal yang sebenarnya penting, seperti hubungan dengan orang lain atau kesehatan diri sendiri. Keunggulan yang sejati adalah yang mampu menjaga keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan. Kalian semua tidak perlu menjadi seperti orang lain untuk menjadi unggul. Setiap orang memiliki jalannya masing-masing, dan tidak ada satu definisi yang sama untuk semua orang. Yang penting adalah kita terus bergerak ke arah yang lebih baik sesuai dengan nilai dan tujuan yang kita anggap penting. Dalam proses ini, akan ada banyak gangguan, banyak godaan untuk kembali ke kebiasaan lama, dan banyak alasan untuk berhenti. Tetapi jika kita sudah memahami alasan di balik apa yang kita lakukan, maka semua itu tidak akan mudah menggoyahkan. Kejelasan tujuan akan menjadi pegangan ketika motivasi sedang rendah. Akhirnya, semua kembali pada pilihan. Apakah kita ingin tetap berada di tempat yang sama, atau berani melangkah menuju sesuatu yang lebih baik? Tidak ada yang bisa memaksa kita untuk berubah, karena perubahan harus datang dari diri sendiri. Tetapi ketika keputusan itu sudah diambil, maka jalan akan terbuka, sedikit demi sedikit. Menjadi manusia yang unggul bukanlah tentang menjadi lebih tinggi dari orang lain, tetapi tentang menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin. Jika setiap hari kita bisa melakukan sedikit saja perbaikan, maka dalam jangka panjang hasilnya akan jauh berbeda. Dan mungkin, tanpa disadari, kita sudah menjadi orang yang dulu kita anggap luar biasa. Seringkali tanpa disadari, hal yang paling menghambat seseorang untuk menjadi unggul bukanlah keterbatasan kemampuan, melainkan kenyamanan yang berlebihan. Kenyamanan ini terasa menyenangkan di awal karena tidak menuntut banyak usaha, tidak memaksa untuk berpikir keras, dan tidak membuat lelah secara emosional. Namun di balik rasa nyaman itu, ada harga yang harus dibayar, yaitu stagnasi. Ketika kita terlalu lama berada di zona yang sama, tanpa tantangan baru, tanpa tekanan untuk berkembang, maka perlahan kemampuan kita juga akan berhenti berkembang. Inilah yang sering tidak disadari oleh banyak orang, karena stagnasi tidak terasa menyakitkan, tetapi dampaknya sangat besar dalam jangka panjang. Kalian semua pasti pernah merasa berada di fase di mana semuanya terasa baik-baik saja. Tidak ada masalah besar, tetapi juga tidak ada kemajuan yang signifikan. Fase seperti ini sering kali membuat kita terlena. Kita mulai merasa cukup, padahal sebenarnya kita hanya berhenti berkembang. Orang yang unggul biasanya tidak terlalu lama berada di kondisi ini. Mereka akan mencari cara untuk menantang diri sendiri, bahkan ketika tidak ada tekanan dari luar. Mereka memahami bahwa pertumbuhan tidak terjadi secara otomatis, tetapi harus diusahakan secara sadar. Menariknya, tantangan yang dipilih tidak selalu harus besar. Bahkan tantangan kecil pun bisa memberikan dampak yang besar jika dilakukan secara konsisten. Misalnya, mencoba belajar hal baru setiap hari, meningkatkan kualitas pekerjaan sedikit demi sedikit, atau melatih diri untuk lebih disiplin dalam hal-hal sederhana. Hal-hal seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan terus-menerus, akan membentuk kebiasaan yang kuat. Selain itu, ada juga kecenderungan untuk membandingkan diri dengan orang lain, yang seringkali justru menjadi penghambat. Ketika kita terlalu fokus melihat pencapaian orang lain, kita bisa kehilangan fokus terhadap perjalanan kita sendiri. Perbandingan ini sering tidak adil, karena kita hanya melihat hasil akhir mereka, tanpa mengetahui proses yang mereka jalani. Akibatnya, kita bisa merasa tertinggal, padahal sebenarnya kita hanya berada di fase yang berbeda.
Orang yang unggul biasanya lebih fokus pada perkembangan diri sendiri daripada membandingkan diri dengan orang lain. Mereka menjadikan orang lain sebagai inspirasi, bukan sebagai standar yang harus diikuti secara mentah. Dengan cara ini, mereka bisa tetap termotivasi tanpa merasa tertekan. Mereka memahami bahwa setiap orang memiliki waktu dan jalannya masing-masing. Di sisi lain, ada juga hal penting yang sering diabaikan, yaitu kemampuan untuk beradaptasi. Dunia terus berubah, dan apa yang relevan hari ini belum tentu relevan di masa depan. Orang yang unggul tidak hanya mengandalkan kemampuan yang sudah dimiliki, tetapi juga terus belajar dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Mereka tidak takut untuk keluar dari zona yang sudah dikuasai, karena mereka tahu bahwa stagnasi adalah risiko yang lebih besar. Kemampuan beradaptasi ini juga berkaitan dengan cara kita melihat perubahan. Jika kita melihat perubahan sebagai ancaman, maka kita akan cenderung menolak atau menghindarinya. Tetapi jika kita melihat perubahan sebagai peluang, maka kita akan lebih terbuka untuk belajar hal baru. Pola pikir seperti ini sangat penting untuk tetap relevan di tengah perubahan yang cepat. Selain itu, menjadi unggul juga berarti mampu mengelola emosi dengan baik. Banyak orang sebenarnya memiliki kemampuan yang cukup, tetapi tidak bisa mengendalikan emosi, sehingga sulit untuk berkembang. Emosi seperti marah, kecewa, atau iri bisa mengganggu fokus dan membuat kita mengambil keputusan yang kurang tepat. Orang yang unggul bukan berarti tidak memiliki emosi, tetapi mereka mampu mengelolanya dengan lebih baik. Ketika kita mampu mengelola emosi, maka kita bisa tetap tenang dalam menghadapi tekanan, tetap berpikir jernih dalam situasi sulit, dan tidak mudah terbawa suasana. Ini adalah kemampuan yang sangat berharga, karena tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan logika saja. Kadang-kadang, kemampuan untuk tetap tenang justru menjadi kunci utama. Proses menjadi unggul memang membutuhkan waktu, usaha, dan kesabaran. Tidak ada jalan pintas yang benar-benar efektif dalam jangka panjang. Tetapi bagi mereka yang mau menjalani proses ini dengan konsisten, hasilnya akan terasa sangat berbeda. Bukan hanya dalam hal pencapaian, tetapi juga dalam cara melihat hidup secara keseluruhan. Di balik semua usaha untuk menjadi lebih unggul, ada satu hal yang sering terlupakan, yaitu pentingnya menjaga arah. Banyak orang bergerak sangat cepat, bekerja keras setiap hari, tetapi tidak benar-benar tahu kemana mereka menuju. Akibatnya, meskipun terlihat sibuk, hasil yang didapatkan tidak memberikan kepuasan yang mendalam. Ini karena arah yang diambil tidak selaras dengan apa yang sebenarnya diinginkan. Menjadi unggul bukan hanya tentang bergerak lebih cepat, tetapi juga tentang bergerak ke arah yang tepat. Tanpa arah yang jelas, semua usaha bisa terasa sia-sia. Oleh karena itu, penting untuk sesekali berhenti sejenak dan mengevaluasi apakah apa yang kita lakukan saat ini benar-benar mendekatkan kita pada tujuan yang diinginkan atau justru menjauhkan. Kalian semua mungkin pernah berada di titik di mana merasa lelah, bukan karena terlalu banyak bekerja, tetapi karena merasa tidak ada makna dari apa yang dilakukan. Ini adalah tanda bahwa ada sesuatu yang perlu disesuaikan. Orang yang unggul biasanya peka terhadap hal seperti ini. Mereka tidak ragu untuk mengubah strategi jika merasa arah yang diambil tidak lagi relevan. Selain arah, penting juga untuk memahami bahwa tidak semua peluang harus diambil. Banyak orang merasa harus mengambil setiap kesempatan yang datang karena takut kehilangan peluang. Padahal, terlalu banyak mengambil peluang justru bisa membuat kita kehilangan fokus. Orang yang unggul biasanya lebih selektif. Mereka memilih peluang yang benar-benar sesuai dengan tujuan dan berani mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak relevan. Kemampuan untuk mengatakan tidak ini adalah bentuk kedewasaan dalam mengambil keputusan. Ini menunjukkan bahwa kita tahu apa yang penting dan apa yang tidak. Tanpa kemampuan ini, kita akan mudah terbawa arus dan sulit untuk mencapai sesuatu yang benar-benar berarti. Di sisi lain, perjalanan ini juga mengajarkan pentingnya kesabaran. Di era yang serba cepat,
banyak orang ingin hasil yang instan. Namun, keunggulan sejati tidak bisa dibangun dalam waktu singkat. Dibutuhkan waktu untuk mengasah kemampuan, membangun reputasi, dan mencapai hasil yang signifikan. Orang yang unggul memahami hal ini, sehingga mereka tidak mudah menyerah hanya karena hasilnya belum terlihat. Kesabaran ini bukan berarti pasif, tetapi tetap aktif bergerak sambil menunggu hasilnya berkembang. Ini seperti menanam sesuatu, di mana kita harus merawatnya setiap hari meskipun belum terlihat hasilnya. Jika kita berhenti di tengah jalan, maka semua usaha yang sudah dilakukan akan sia-sia. Selain itu, penting juga untuk menjaga kesehatan, baik fisik maupun mental. Banyak orang terlalu fokus pada pencapaian, tetapi mengabaikan kondisi tubuh dan pikiran. Padahal, tanpa kondisi yang baik, sulit untuk bekerja secara maksimal. Orang yang unggul memahami bahwa kesehatan adalah fondasi dari semua aktivitas. Menjaga kesehatan bukan hanya tentang olahraga atau pola makan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengelola stres, menjaga kualitas tidur, dan memberi waktu untuk istirahat. Semua ini mungkin terlihat sederhana, tetapi sangat berpengaruh terhadap produktivitas dan kualitas hidup. Perjalanan menjadi unggul bukanlah perjalanan yang harus dijalani sendirian. Meskipun pada akhirnya keputusan ada di tangan kita, tetapi dukungan dari orang lain juga sangat penting. Baik itu teman, keluarga, atau mentor, mereka bisa memberikan perspektif yang berbeda dan membantu kita melihat hal-hal yang mungkin tidak kita sadari. Namun, tetap penting untuk tidak bergantung sepenuhnya pada orang lain. Dukungan itu hanya sebagai pelengkap, bukan penentu utama. Pada akhirnya, kita tetap harus bertanggung jawab atas pilihan yang diambil. Ada satu aspek yang seringkali menjadi pembeda antara mereka yang berkembang pesat dan yang berjalan di tempat, yaitu keberanian untuk jujur terhadap diri sendiri. Kejujuran ini bukan tentang apa yang kita tunjukkan ke orang lain, tetapi tentang bagaimana kita melihat diri sendiri tanpa ilusi. Banyak orang merasa sudah berusaha maksimal, padahal sebenarnya masih banyak ruang untuk berkembang yang belum disentuh. Namun karena tidak mau mengakui kekurangan, akhirnya tidak ada perubahan yang signifikan. Kejujuran terhadap diri sendiri memang tidak selalu nyaman. Kadang kita harus mengakui bahwa kita belum disiplin, belum fokus, atau masih sering menunda. Tetapi justru dari pengakuan itu, perubahan bisa dimulai. Orang yang unggul tidak takut melihat kekurangannya, karena mereka tahu bahwa itu adalah titik awal untuk berkembang. Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa setiap orang memiliki batas, tetapi batas itu bisa diperluas. Banyak orang menyerah terlalu cepat karena merasa sudah mencapai batasnya, padahal seringkali batas itu hanya ada di pikiran. Ketika kita mencoba sedikit lebih keras, sedikit lebih lama, atau sedikit lebih fokus, ternyata kita bisa melampaui apa yang sebelumnya dianggap tidak mungkin. Kalian semua mungkin pernah mengalami momen di mana merasa tidak mampu, tetapi setelah dipaksa sedikit, ternyata bisa melakukannya. Ini menunjukkan bahwa kemampuan kita sebenarnya lebih besar dari yang kita kira. Orang yang unggul memahami hal ini, sehingga mereka tidak mudah menyerah hanya karena merasa sulit. Di sisi lain, ada juga pentingnya menjaga integritas. Keunggulan yang sejati tidak hanya dilihat dari hasil, tetapi juga dari cara mencapainya. Jika seseorang mencapai sesuatu dengan cara yang tidak jujur, maka keunggulan itu tidak akan bertahan lama. Orang yang benar-benar unggul biasanya memiliki prinsip yang kuat, dan tidak mudah tergoda untuk mengambil jalan pintas yang merugikan dalam jangka panjang. Integritas ini juga berkaitan dengan konsistensi antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Ketika kita bisa menjaga konsistensi ini, maka kepercayaan dari orang lain akan terbentuk. Dan kepercayaan adalah aset yang sangat berharga, yang tidak bisa dibangun dalam waktu singkat. Selain itu, ada juga pentingnya rasa tanggung jawab. Orang yang unggul tidak menyalahkan keadaan ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Mereka mencari apa yang bisa diperbaiki dan mengambil langkah untuk memperbaikinya. Ini bukan berarti semua kesalahan ada pada diri kita, tetapi lebih kepada fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Dengan pola pikir seperti ini, kita tidak akan mudah terjebak dalam rasa putus asa. Sebaliknya, kita akan lebih proaktif dalam mencari solusi. Ini adalah sikap yang sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan dalam hidup. Menjadi unggul juga berarti terus belajar, bukan hanya dari buku atau teori, tetapi juga dari pengalaman. Setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang tidak, memiliki pelajaran yang bisa diambil.
Jika kita mampu melihatnya, maka kita akan terus berkembang tanpa harus selalu melalui kesalahan yang sama. Pada akhirnya, semua pembahasan ini akan kembali pada satu hal sederhana tetapi sering diabaikan, yaitu tindakan nyata. Banyak orang memahami konsep, membaca banyak hal, bahkan bisa menjelaskan dengan baik, tetapi tidak benar-benar melakukannya. Pengetahuan tanpa tindakan tidak akan menghasilkan perubahan. Orang yang unggul bukan hanya tahu apa yang harus dilakukan, tetapi benar-benar melakukannya. Kalian semua mungkin sudah tahu apa saja yang perlu dilakukan untuk menjadi lebih baik, mulai dari disiplin, fokus, menjaga waktu, hingga terus belajar. Namun tantangannya bukan pada mengetahui, tetapi pada melakukan secara konsisten. Disinilah sebagian besar orang gagal, bukan karena tidak tahu, tetapi karena tidak melakukan. Tindakan ini tidak harus langsung besar. Justru tindakan kecil yang dilakukan setiap hari jauh lebih efektif daripada tindakan besar yang hanya sesekali. Misalnya membaca beberapa halaman setiap hari, menyelesaikan satu tugas penting tanpa distraksi, atau melatih satu keterampilan secara rutin. Hal-hal kecil ini, jika dilakukan terus-menerus, akan menghasilkan perubahan yang besar. Selain itu, penting juga untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri. Dalam proses ini, pasti akan ada kesalahan. Ada hari di mana kita tidak maksimal atau bahkan gagal. Itu semua adalah bagian dari perjalanan. Yang penting adalah tidak berhenti. Jangan sampai satu kesalahan membuat kita menyerah dan kembali ke kebiasaan lama. Orang yang unggul tidak selalu sempurna, tetapi mereka terus mencoba. Mereka tidak berhenti hanya karena satu kegagalan, tetapi belajar dan mencoba lagi. Inilah yang membuat mereka akhirnya mencapai sesuatu yang lebih besar. Perjalanan ini mungkin tidak mudah, tetapi juga tidak mustahil. Setiap orang memiliki peluang untuk menjadi lebih baik, selama mau berusaha dan tidak berhenti di tengah jalan. Tidak perlu menunggu kondisi perfect, tidak perlu menunggu motivasi datang. Cukup mulai dari sekarang dengan apa yang bisa dilakukan. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang memulai dengan sempurna, tetapi siapa yang terus berjalan meskipun tidak sempurna. Dan mungkin, tanpa disadari, langkah kecil yang diambil hari ini adalah awal dari perubahan besar di masa depan.